Puji Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya, shalom. Iya, yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara sekalian? Iya, pasti luar biasa baik ya. Sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun kita tidak bertemu. Tapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Ishak beserta Ibu dan tim pastoral tempat ini yang telah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini untuk saya sampaikan. Saudara, judul perenungan kita pagi hari ini adalah sukses melewati proses tanpa protes. Mari kita baca sama-sama. Sukses melewati proses tanpa protes. Saya tidak usah tanya, saya percaya setiap kita pengen dalam hidup ini mencapai kesuksesan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, pengennya sukses. Kalau bisa sukses gak usah ngelewati proses, saudaraku. Nah saudara, ukuran kesuksesan bagi dunia seringkali kesuksesan hanya dilihat dari apa yang didapat. Kesuksesan hanya dilihat dari apa yang diraih, apa yang dia punya. Ya, kalau dia seorang pengusaha, seringkali orang mengukur kesuksesannya dari banyaknya proyek yang dia dapat, dari banyaknya keuntungan yang dia dapat, dari banyaknya kekayaan yang dia punya. Kalau dia seorang olahragawan, orang mengukur kesuksesan seorang olahragawan dari berapa banyak kejuaraan yang sudah dia menangkan. Kalau dia seorang murid, ya, ukuran kesuksesan seringkali diletakkan pada berapa nilai yang dia capai. Ya, saudaraku. Sehingga tidak heran hari-hari ini kita melihat, ya, anak-anak kita, anak-anak muda, para pelajar seringkali mereka hanya mengejar bagaimana mendapatkan nilai yang bagus. Ya, mereka tidak diajari, mereka tidak belajar untuk apa mereka belajar mata pelajaran tersebut bagi masa depan mereka. Ya, mereka hanya dipacu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga tidak heran kalau dulu zaman saya masih kecil, ya saudara masih sekolah di SD, kalau waktunya ujian, ya bukan hanya anak-anak yang sibuk untuk belajar, saudaraku ya. Tapi orang tua juga sibuk, saudara. Untuk apa, saudara? Cari kunci, saudara. Ya, apalagi kalau mau ujian nasional, wah, cari kunci. Ya, saudaraku, payahnya ternyata kunci yang didapat salah pintu, saudaraku ya. Salah pintu. Sehingga apa, saudara? Anak-anak sekarang kecenderungan mereka untuk bagaimana, saudaraku, pentingnya sebuah proses itu makin menurun, saudara. Ya, mereka lebih memilih jalan pintas. Gimana caranya mendapat nilai bagus? Nyontek lah, bagaimana nyalin PR temannya lah, cari kunci lah dan segala macam. Tetapi kalau kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa lari dari yang namanya proses. Ya, dari sejak lahir kita sudah harus lewati tahapan-tahapan proses. Saya belum pernah sampai hari ini ketemu ya seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, ya tiba-tiba lahir sudah bilang halo, ya apa kabar gitu ya saudara. Kata pertama yang diucapkan seorang bayi yang lahir ke dunia apa, saudara? Nangis. Kalau nggak bisa nangis, ditepuk gitu. Ditepuk sedikit supaya nangis, saudara. Semua harus melewati yang namanya proses. Nah, saudara, seringkali orang meletakkan ukuran kesuksesan dari apa yang dilihat, dari apa yang diraih, dari apa yang dia punya. Tetapi bagi saya, saudara, kesuksesan itu bukan dari seberapa banyak kekayaan yang kita punya. Kesuksesan itu bukan dari apa yang sudah kita capai. Ketenarankah, saudaraku? Keterkenalan kita kah? Bukan. Tapi bagi saya, definisi sukses bagi saya ketika kita mengerti kenapa kita diproses dan berproses, saudara. Bagi saya orang dikatakan sukses ketika dia tahu untuk apa dia harus diproses dan berproses. Dan ketika dia tahu untuk apa dia harus diproses dan berproses, saya yakin ketika dia melewati proses itu tidak akan ada banyak protes ya. Saudara, ketika kita mengerti kenapa kita harus diproses dan berproses dalam hidup ini. Saya percaya kita akan bisa sukses melewati setiap
proses dalam hidup ini tanpa banyak protes. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, untuk itu kita harus ngerti kenapa kita harus diproses. Nah, dalam hidup ini ada dua proses yang sering kali harus kita lewati, ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca sama-sama, ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Pria terlebih dahulu, kemudian wanita ayat 4 kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, pria dulu, 3, 2, 1. Sebab kamu tahu wanita bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan sama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, surat Yakobus mengatakan bahwa dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Terjemahan lain dikatakan diberkatilah kamu. Berbahagialah kamu. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, seringkali kita mempunyai konotasi kalau pencobaan itu sesuatu yang akan menghancurkan kita, sesuatu yang akan menjatuhkan kita, datangnya dari iblis. Tetapi sebetulnya dari bahasa aslinya kata pencobaan dipakai kata peiramos. Katakan sama-sama saya, peiramos. Itu lebih bermakna ujian, ya. Dan kata ujian di sini dipakai kata dokiminion. Yang maksudnya ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi ujian untuk menaikkan level kita, menaikkan grade kita, menaikkan kelas kita, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Itu peiramos, saudaraku. Ujian. Jadi jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya apapun itu, entah itu ujian ataupun pencobaan. Makanya dulu waktu kita sekolah, anak-anak kita sekolah kalau lagi ujian nasional selalu di pagar sekolah ada tulisan apa saudara? Harap tenang ada ujian. Harap tenang ada ujian. Kenapa kita bisa tenang hadapi ujian saudara? Kalau kita, bagaimana kita bisa tenang menghadapi ujian kalau kita sudah apa saudara? Belajar. Kalau sudah belajar saya yakin, saya percaya kita akan tenang hadapi ujian. Tapi masalahnya kalau nggak belajar saudara, sehingga banyak sekali murid-murid cari celah, cari cala. Gimana? Posisi menentukan prestasi. Oh ada gitu. Buat contekan. Saudara, mereka tidak tenang, biayaan menghadapi ujian. Karena nggak mau belajar. Hanya mau cari jalan pintas. Tapi kalau kita mau belajar, ketika diperhadapkan dengan ujian, kita bisa tenang. Katakan tenang. Iya. Belajarnya gimana Bu? Belajarnya tuh ya seperti ini saudara. Setiap minggu kita datang ibadah, kita datang doa pagi dengar firman Tuhan. Tapi tidak cukup hanya di situ saudara. Raja Daud dikatakan 7 kali dalam sehari dia memuji-muji menyembah Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia menghadap ke arah Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Yesus pun saudara pagi-pagi benar dia berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Bapaknya. Itu Yesus saudara. Ya, apalagi saudara dan saya. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak mungkin kuat. Bagaimana kita bisa tetap tenang menghadapi setiap proses ujian dalam hidup ini? Saudara, kita harus mau tidak mau seperti Daud 7 kali dalam sehari. Itu artinya apa? Terjemahannya katakan Daud terus menerus memuji Tuhan. Jadi saudara dalam hidup ini kita harus punya satu persekutuan yang intim dengan Tuhan terus menerus. Katakan terus menerus. Bukan hanya pagi hari, bukan hanya hari Senin sampai Sabtu. Tapi terus menerus saudara. Itu yang membuat manusia roh kita jadi kuat. Nah saudara, proses yang pertama yang harus kita lewati dalam hidup ini adalah proses sebagai ujian untuk kita naik level. Untuk kita naik kelas, naik grade. Nah ini proses yang mau tidak mau harus kita semua lewati. Tapi ada proses kedua. Proses yang tidak seharusnya kita lewati. Adalah proses akibat dari dosa kita.
Tapi kalau kita berbuat dosa, kita bersalah, kita mau tidak mau harus lewati. Itu bagian dari kita bayar harga. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang lewati proses dua ini lengkap. Siapa dia? Daud. Ya, Daud tumbuh sebagai anak yang tertolak. Ya, di Mazmur pasal 27 katakan meskipun ayah ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Saudaraku, dia tumbuh sebagai anak yang tertolak. Bagaimana saya katakan dia anak tertolak? Ketika di rumahnya ada perjamuan besar, Nabi besar Samuel datang. Untuk apa? Untuk Tuhan perintahkan mengurapi salah satu dari anak Isai. Perjamuan diadakan. Domba disembelih, ya saudara. Daud tidak diundang, saudara. Daud tidak dikasih tahu. Dan Daud di mana, saudara? Dia di padang. Di padang untuk apa, saudara? Di padang untuk angon wedus. Wedus, domba, kambing. Berapa jumlahnya? Ratusan? Puluhan? Tidak, saudara. Hanya 2 atau 3 ekor. Dan ketika anak Isai satu persatu lewat di depan Samuel. Saudara, sampai anak yang ke-7, Tuhan tidak memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai itu. Sehingga ketika semuanya udah lewat, Isai pun tidak ngomong kalau masih ada satu anaknya yang di padang angon wedus, saudara. Sampai Samuel tanya, hanya ini sajakah anakmu? Oh tidak, masih ada anak satu lagi. Dia lagi menggembalakan domba. Panggil dia. Saudaraku, dengan kata lain saya lihat apakah Daud ini anak pupuk bawang kalau orang Jawa bilang ya. Anak yang tidak diharapkan, anak yang tidak dianggap, saudara. Tapi saudara melewati proses yang seperti itu. Ternyata itu membuat Daud bertumbuh menjadi seorang yang punya karakter yang kuat. Ya, saudaraku, karena apa? Dia dibentuk di padang. Ketika dia menghadapi beruang, dia menghadapi singa, dia harus berjuang untuk mempertahankan dombanya yang hanya 2-3 ekor. Daud walaupun dia anak yang tidak dianggap, anak yang tidak, anak yang tertolak, tetapi dia tumbuh menjadi anak yang tidak manja. Karena proses dari masa kecilnya yang harus dia lewati. Sehingga ketika dia punya mertua yang namanya Saul, ya, bagaimana Saul cemburu kepada Daud sehingga dia selalu berusaha cari cara untuk membunuh Daud. Saudara tahu sampai akhir hidup Saul, Daud tidak, ya saudaraku, tidak menyentuh Saul sama sekali. Karena dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Saudara, itu proses yang Daud harus lewati sebagai ujian untuk menaikkan level Daud, saudara. Tapi Daud juga harus lewati proses akibat dosanya. Dia harus bayar harga dari kesalahan yang dia buat. Apa saudara? Karena dia berzina dengan Batseba. Dia terkena pasal 340. Itu pasal apa saudara? Pembunuhan berencana. Bagaimana dia mengatur sebuah pembunuhan yang sangat keji. Ya saudaraku. Dan apa yang terjadi? Karena akibat dosanya, pedang tidak berhenti dari keturunan Daud. Anak yang dikandung oleh Batseba lahir mati. Kemudian saudaraku, Amnon anak Daud dibunuh oleh Absalom, anak Daud dari istri yang lain. Ya, ini Amnon dibunuh oleh saudara tirinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Absalom pun akhirnya mati dibunuh oleh Yoab. Kemudian anak sulung Daud yang lain dari istri yang lain, Adonia, juga mati dibunuh oleh Yehoyada, saudara. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan sadis sehingga terjadi pertumpahan darah dalam keturunan Daud? Saudara, ketika saya renungkan kisah hidup Daud, bukan karena Tuhan sadis, bukan karena Tuhan jahat, tapi Daud harus memakan buah dari perbuatan dan perkataannya sendiri. Ketika Nathan datang diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud akibat dosa yang dilakukan. Nathan gak langsung menegur Daud. Nathan memberikan satu perumpamaan. Di Israel ada orang kaya yang punya banyak domba. Dia punya tetangga seorang yang miskin hanya punya domba satu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, ditimang-timang, dipangku. Orang kaya ini kedatangan tamu. Adat orang Yahudi, tamu itu adalah raja. Dia harus buat pesta, dia harus menjamu perjamuan yang besar. Bukannya dia ambil dari dombanya yang dia punya begitu banyak, tapi dia rampas dari
domba tetangganya, saudara. Ketika Daud mendengar apa yang diceritakan oleh Nathan, dia marah. Terus dia berkata kepada orang kaya itu, kepada orang yang jahat itu harus dibalaskan 4 kali lipat. Harus dihukum 4 kali lipat. Saudara, sehingga kemudian Nathan berkata, siapa orang itu? Engkau sendiri. Dan Daud memakan dari apa yang dia katakan, 4 keturunannya mati. Saudaraku, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, sebut saja Yusuf, sebut saja Musa, Abraham, Ayub, semua harus melewati proses. Dan ketika mereka sukses melewati proses, proses itulah yang membuat mereka menjadi sukses. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Ya, Yusuf menjadi orang terkemuka di Mesir. Ayub, kekayaannya semua dikembalikan 2 kali lipat. Abraham menjadi bapak orang percaya, tapi semua harus melewati proses. Nah saudara, bagaimana kita bisa sukses melewati proses tanpa protes? Kita harus tahu kenapa kita harus diproses. Yang pertama saudara, mari kita buka dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Next slide. Ayub pasal 23 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, namun dia tahu segala jalanku dan setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Jadi yang pertama saudara, tujuan saudara dan saya kita ini diproses. Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi di sini Ayub 23 ayat 10. Untuk apa saudara? Untuk membentuk kita menjadi murni. Katakan murni saudara. Nah saudara, emas yang murni, emas yang 24 karat itu tidak seperti perhiasan yang kita pakai. Emas yang murni itu malah adalah seperti cairan yang lembut, ya, cairan yang lembut, kemudian berwarna kuning mengkilat, itulah yang disebut emas yang murni. Dan bagaimana untuk mendapatkan emas yang murni itu saudara, dibutuhkan satu proses pembakaran. Dari biji emas, dari pasir emas yang hitam, yang kotor, harus mau dibakar oleh api. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Tapi sampai 6 jam saudara. Suami saya pernah mengikuti proses, melihat proses pembakaran, pemurnian emas di Martapura. 6 jam dia menanyakan kepada pengrajin emas. 6 jam untuk mendapatkan emas yang murni. Saudara, kalau hidup kita ini didapati Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang punya kualitas seperti emas yang murni. Mau tidak mau kita harus lewati yang namanya proses ujian. Proses saudaraku, diproses, diuji, dibakar, disaring saudaraku. Sehingga didapati kita menjadi murni. Tapi kenyataannya hari-hari ini banyak orang Kristen gak mau lewati proses, lari dari proses. Saudara, bukannya menjadi emas yang 24 karat. Tapi banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang sekarat. Saudaraku ya. Hidup tak mau, mati segan. Mayat hidup, ngeri saudara. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa kita harus diproses supaya apa? Untuk memurnikan kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 3 ayat yang Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Dikatakan begini saudara, saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, hidup ini akan jadi indah kalau kita punya pengharapan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita semua ada di sini karena kita punya pengharapan. Amin saudara. Nah saudara, kalau tidak ada pengharapan, saya percaya kita tidak akan ada di sini. Nah, pengharapan itu yang buat saudara dan saya jadi kuat, ya. Saudara, pengharapan itu buat kita jadi kuat, ya. Dan saudara, bagaimana pengharapan itu bisa muncul?
penderitaan lah dikatakan di sini, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan tahan uji akan menimbulkan apa saudara? Pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Jadi saudara, dalam hidup ini ketika kita diproses, saudara, ya rasanya kok lama, kok tidak selesai-selesai ya proses yang aku harus lewati. Sabar saudara, tahan saja. Karena apa? Ketika kita melewati proses yang mungkin bagi kita rasanya lama, tahukah saudara, kesabaran kita sedang dimunculkan. Ketekunan kita sedang ditimbulkan. Kekuatan kita itu sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Jadi kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, kemurahan hati yang muncul di tengah-tengah proses hidup kita ini saudara. Itu pun bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin saudara. Ya, kadang kita berpikir hidup kan kalau bisa itu ya pengennya mulus semua, nggak ada masalah ya. Semua orang pengennya seperti itu. Tapi saudara dan saya, kita tidak didesain untuk itu. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita didesain untuk berjuang, bertanding saudara. Dan Tuhan perlengkapi kita dengan kemampuan untuk bertahan, kekuatan untuk bertahan. Saya dulu berpikir begini, saya itu penyuka bunga mawar. Ya, ibu-ibu di sini suka ya bunga mawar ya. Pernah enggak ibu-ibu kita berpikir, kenapa ya bunga mawar yang begitu indah, begitu harum, kok mesti ada duri di batangnya? Ya, kenapa sih? Apa Tuhan tuh iseng, apa Tuhan itu kurang kerjaan ya? Bunga yang udah bagus-bagus harus ada durinya. Saudara, tapi ketika saya renungkan, kenapa mawar itu harus ada durinya? Saudara, di balik kemahatauan, kebijaksanaan Tuhan, Tuhan tahu hal yang seringkali tidak kita pikirkan. Jadi kelopak-kelopak bunga mawar itu kan rapuh, mudah untuk rontok saudara. Ya, makanya ada duri-duri di batang pohon mawar itu. Untuk apa saudara? Untuk menjaga bunga mawar itu. Menjaga dari apa? Menjaga dari binatang-binatang ya, yang mau menghisap madu bunga mawar itu. Ya, menjaga binatang-binatang yang akan nemplok di kelopak bunga mawar itu. Karena kelopak bunga mawar itu sangat lemah, mudah untuk rontok. Makanya kan ada lagunya Mawar Berduri kan. Banyaklah kumbang datang, ingin mengisap madunya. Aduh sayang, ya saudara, Mawar Berduri itu ada lagunya dulu zaman kuno dulu saudara. Ternyata duri itu untuk memberikan kekuatan menjaga kelopak bunga mawar saudara. Jadi Tuhan itu gak pernah iseng. Jadi saudara, hari-hari ini kalau saudara dilewatkan dengan ada banyak duri-duri dalam hidup kita. Rasul Paulus pun pernah berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong cabut ini duri ini. Ada banyak penafsiran tentang duri itu. Ada yang bilang itu penyakit yang sangat ganas. Ada yang bilang itu rekan sekerja yang senantiasa menghambat pelayanan Rasul Paulus. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan nyata. Amin saudara. Dari ketidaksempurnaan Paulus, disitulah kuasa Tuhan sempurna nyata dalam hidupnya. Jadi saudaraku, ketika kita melewati banyak duri dalam hidup ini yang membuat hidup kita tidak sempurna, jangan takut saudara. Dalam ketidaksempurnaan itulah kuasa Tuhan akan sempurna nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Saudara, setiap kita harus tahu kenapa kita ada di gereja ini. Bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mau memurnikan setiap kita. Nggak enak Bu di sini, aku tersinggung sama ini, tersinggung sama itu. Pindah gereja saudara. Saudara, saya kasih tahu, saudara mau pindah gereja Bandung Bu. Saudara, kalau saudara belum selesai proses di sini, saudara akan ketemu proses yang sama. Betul saudara? Nikmati, lewati setiap prosesnya tanpa banyak protes. Belajar mengerti kenapa aku harus ada tempat ini. Karena Tuhan mau murnikan hidupku. Jangan lari dari proses. Yang kedua saudara. Yang kedua, untuk apa kita diproses? Nah saudara, kita ibu-ibu pasti di kulkas biasanya saya mesti ada sayur ini saudara. Ya. Tahu enggak ibu-ibu ini apa ibu? Kalau bapak-bapak ya pasti tahu ya. Apa? Kentang. Ya, kayak kentang. Di Bandung sekilo berapa? 16 sekarang ya. Berarti lebih murah di Semarang ya. Semarang 15, 14. Ya, kentang. Ya, ini bahan mentah kentang. Nah, ibu-ibu kalau dari kentang ini ya, cara paling cepat
untuk kita bisa menikmati kentang ini. Ya, cari cara paling cepat mengolahnya untuk kita bisa menikmati kentang ini. Itu biasanya dibuat apa Ibu? Kentang goreng ya. Apalagi kalau belinya udah frozen kan, sekarang banyak kan di supermarket. Paling berapa menit gorengnya Ibu? 5 menit, 10 menit ya. 5 menit, 10 menit udah jadi kentang goreng. Ya, nanti kalau mau enak tinggal tambahin bumbu barbeque dan segala macam. Itu 10 menit. Kalau kita harus lebih lama mengolahnya, kita cuci, kita potong-potong, kemudian kita goreng, kita ulek kentang itu, kemudian kita rajang berambang bawang, pakai udang kita goreng juga, kemudian kita ulek berambang bawang, merica, kemudian udang, kita campur dengan kentang ini yang sudah kita haluskan, kemudian kita gelintir-gelintir buat bulatan, kemudian kita gulung-gulung di telur, kemudian kita goreng jadi apa? Bergedel. Butuh waktu berapa Ibu-ibu kira-kira? 45 menit ya, setengah jam sampai 45 menit, lebih lama ya. Untuk kentang goreng 10 menit, untuk bergedel 45 menit. Dan harga bergedel pasti lebih mahal dari kentang mentah ya. Kentang mentah dan kentang goreng. Kalau di Semarang itu satu bergedel ya, di warung soto bisa dijual 1.500 ya. Harganya nilainya lebih mahal, saudara. Itu jadi bergedel 45 menit. Tapi kalau kentang ini ya dibersihkan, dicuci, dipotong-potong, kemudian dipres, ditekan, difermentasi bukan hanya sehari, bukan seminggu, tapi sampai berminggu-minggu. Saudara, maka dari kentang bahan mentah ini bukan hanya bisa jadi sekedar kentang goreng ataupun bergedel. Tapi ketika dia mau melewati proses yang berminggu-minggu itu, fermentasi berminggu-minggu itu, maka akan bisa dihasilkan satu minuman yang namanya minuman vodka. Ya, saudara, minuman vodka. Minuman vodka itu adalah minuman berkelas. Ya, kalau di Indonesia karena ada undang-undang minuman keras dianggap sebagai minuman keras. Tapi di Eropa Timur, vodka itu adalah termasuk minuman berkelas. Sehingga dari bisnis minuman tersebut banyak orang menjadi kaya. Saudaraku, dia menjadi minuman yang mahal harganya. Saudara, menjadi minuman yang bisa untuk campuran minuman martini, martina, martono ya. Saya belum pernah minum martini itu gimana rasanya. Saudara, tapi itu minuman yang sangat mahal. Itu didapat dari apa saudara? Dari bahan mentah kentang saudara. Saudaraku, tentunya harganya lebih mahal dari bergedel, lebih mahal dari kentang goreng. Demikian juga hidup kita saudara. Mungkin hari ini saudara merasa kenapa dia kok prosesnya cepat. Kenapa dia cepat ditolong Tuhan. Kenapa aku prosesku kok enggak selesai-selesai. Dengan suamiku, dengan keluargaku, dengan mertuaku mungkin. Rasanya saudara-saudara pengennya udah gak kuat Tuhan. Aku gak kuat. Aku pengen mengakhiri semuanya saudara. Ingat saudara, bisa jadi Tuhan tidak sekedar jadikan saudara kentang goreng. Bisa jadi saudara tidak juga jadikan saudara bergedel. Tapi Tuhan mau jadikan kita vodka. Amin saudara. Sesuatu yang bernilai, berharga, nilainya tinggi. Jadi yang kedua saudara, apa tujuan kita diproses? Kita diproses untuk menambah nilai kita. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, yang sudah menemukan katakan amin. Ya, oke. Kita baca dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara lihat di sini. Maksud semuanya itu untuk apa kita diproses. Bukan hanya sekedar untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tapi saudara tahukah saudara kalau saudara terus bertahan dalam setiap proses hidup yang harus kita lewati hari-hari ini. Nanti kelak pada waktunya saudara akan terima sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Katakan jauh lebih tinggi nilainya. Dari emas yang fana dikatakan. Saudara, apa itu kita peroleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oleh sebab itu
tahan terus. Bertahan, sabar, lewati semua proses hidup hari ini. Karena Tuhan sedang menaikkan, menambah nilai saudara. Kita sedang di-upgrade iman kita. Kita sedang di-upgrade saudaraku, kasih kita. Kita sedang di-upgrade pengharapan kita. Sehingga kita didapati menjadi orang-orang yang layak terima puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus diproses? Saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Oke? 3, 2, 1. Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara lihat di sini, saudara. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang luar biasa. Ya saudara? Biasa. Ya, katakan biasa. Aduh bu berat bu, gak kuat. Biasa. Ya. Aduh bu ruwetnya, kan ibu belum tahu apa yang aku lakukan. Biasa, firman Tuhan katakan biasa. Ngomong sama kanan kirimu, biasa. Ya. Kenapa biasa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan hasil dari kita di proses, Tuhan sudah kasih tahu. Ya, apa saudara? Tuhan sudah berikan janjinya bahwa semuanya itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang kedua apa saudara? Dia Allah yang setia, katakan Allah yang setia. Dan yang ketiga saudara, dia sudah kasih tahu bahwa dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan jalan keluar. Tapi seringkali jalan keluarnya tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam terjemahan lain katakan Ia akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya kita dapat bertahan. Jalan keluarnya apa? Saudara akan kuat melewati proses hidup itu. Jadi jangan takut melewati pencobaan-pencobaan ujian. Semuanya biasa. Karena Tuhan sudah berjanji ada jalan keluar. Dia setia dan semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Kabar baiknya Tuhan kita itu suka dengan proses. Tuhan kita berurusan dengan bagaimana kita menghadapi proses kita setiap hari. Bagaimana apakah kita bergantung sama Tuhan. Apakah kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita baca firman. Bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Saudaraku, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan lebih berurusan dengan prosesnya. Karena hasilnya sudah Tuhan beritahu. Dan ketika kita bisa melewati setiap proses hidup ini dalam ketaatan dan kehendak Tuhan. Saya percaya hasilnya akan kita nikmati dan hasil itu tidak akan mengingkari proses. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, bagaimana saudara kita bisa tahu kehendak Tuhan? Saya percaya setiap kita tahu kehendak Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah oleh sebab itu manusia roh kita harus kuat. Manusia batiniah kita harus terus dibarui dari hari sehari ke sehari. Itulah yang membuat saudara dan saya kita bisa kuat melewati setiap proses dalam hidup ini dengan sukses tanpa protes. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mungkin hari-hari ini ada banyak komplain, kita mengeluh sama Tuhan, bertanya-tanya. Kenapa Tuhan ini harus aku alami? Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Ingat saudara, semuanya itu tidak akan menghancurkan kita. Tapi Tuhan malah akan menaikkan level iman kita. Menaikkan kelas kita. Tuhan akan menambah nilai kita, keberhargaan kita. Saudaraku, dan jangan takut. Hasilnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan semuanya tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Pemain musik bisa maju depan. Saya rindu kita naikkan